Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TPA Himasta akan menjelaskan soal tahun lalu untuk UTS Statistika Multivariat. Untuk soal nomor 1, ini diminta untuk melakukan pengujian bahwa kedua vektor rata-rata sama dan berikan kesimpulan keefektifan obat baru tersebut, yaitu keefektifan obat baru terhadap jenis penyakit tropis, di mana X1-nya tekanan darah rendah dan X2-nya nyeri tubuh. Sampelnya itu 20 orang yang diberi obat baru dan 18 orang dengan placebo. Ini vektor rata-ratanya telah diketahui, X bar 1 dan X bar 2. Matriks kovariannya juga telah diketahui, S1 dan S2. Di sini juga diasumsikan bahwa kedua matriks kovarian sama. Langsung jawabannya itu menggunakan uji dua sampel multivariat non-Hotelling. Hipotesisnya H0 yaitu mu1 sama dengan mu2. Rata-rata keefektifan obat baru sama dengan keefektifan placebo. H1-nya mu1 sama dengan mu2. Rata-rata keefektifan obat baru tidak sama dengan keefektifan placebo. Kedua, statistik uji. Statistik uji, sebelum dihitung statistik uji maka harus diperoleh dulu nilai S. S ini adalah gabungan dari matriks kovarian. Yang ini tadi, yang S1 dan S2 ini digabung maka akan menghasilkan matriks S. Ini rumusnya, N1 min 1, 20 min 1, 20 dari sampel yang diberi obat baru per N1 plus N2 min 2 dikali S1 per 20 ditambah 18 sampel yang diberi placebo min 2 dikali S1-nya ini. Ini S1-nya yang telah diketahui di soal. Tambah ini. Ini sama, tinggal dimasukkan saja rumus yang tadi. Lalu setelah dihitung, diperolehlah nilai matriks S-nya itu ini. Setelah didapatkan matriks S, maka bisa dihitung statistik uji Hotelling T kuadrat. Ini rumus dari T kuadratnya, X bar 1 min X bar 2 transpose dikali inverse dari 1 per N1 ditambah 1 per N2 dikali S dikali X bar 1 min X bar 2. Ini X bar 1, X bar 2 nya telah diketahui di soal. Tadi yang vektor rata-rata. Yang ini sudah diketahui, tinggal dikurangin X bar 1 min X bar 2. 68,45 min 62,28, 18,3 min 20,11. Ini hasilnya, hasil dari pengurangan X bar 1 min X bar 2 dikali dari inverse dari ini, dari 1 per N1, 1 per 20, tambah 1 per N2 nya 1 per 18. Ini matriks S, tadi sudah diperoleh di sini, dikali X bar 1 min X bar 2. Lalu diperoleh nilai T kuadratnya itu 2,25369 dibulatkan menjadi 2,25. Yang ketiga, nilai kritis. Dengan alfa sama dengan 5%, maka akan dihitung nilai kritisnya itu C kuadrat. Ini rumusnya. N1-nya 20, N2-nya 18, min 2, P-nya itu 2, P itu adalah banyaknya variabel. Per 20 per 18 min 2 min 1. Ini untuk nilai F-nya. Derajat bebasnya 2, P ini. N1 plus N2 min P min 1. Ini berarti 20 ditambah 18 min 2 min 1 dengan alfa 0,05. Ini setelah dihitung diperoleh 72 per 35. Lalu nilai F juga diperoleh dari tabel itu 3,275. Lalu, ini setelah dikalikan, maka diperoleh nilai C kuadratnya itu 6,74. Yang keempat, kriteria uji. Tolak H0 jika T kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Kesimpulan, karena T kuadrat kurang dari C kuadrat, yaitu 2,25 kurang dari 6,74, maka H0 diterima. Artinya, pada taraf nyata 5%, rata-rata keefektifan obat baru sama dengan keefektifan placebo. Karena keefektifannya sama antara obat baru dan placebo ini, maka ini tuh artinya obat baru ini tidak efektif.
Selanjutnya untuk nomor 2. Di nomor 2 ini, yang A, tuliskan taksiran model regresi Y1 dan Y2 atas X1 dan X2. Yang B, lakukan keberartian regresi multivariat dengan taraf nyata 5%. Di soal telah diketahui beta topinya, ini ada JKE atau JK error, ini adalah JK regresi. Maka untuk yang A, ini diperoleh dari beta topi ini. Kolom 1 ini untuk Y1 dan kolom 2 untuk Y2. Ini baris satunya beta 0, ini beta 1, ini beta 2. Maka Y topi satunya 202,91 ditambah 10,19 X1 ditambah 8,45 X2. Y topi 2-nya min 325,67 ditambah 19,25 X1 ditambah 13,96 X2. Untuk yang B, sebelum dilakukan pengujian keberartian regresi multivariat, maka akan dilakukan perhitungan dahulu. Akan dicari matriks dari E inverse H. Jadi ini untuk matriks E-nya diinverskan lalu dikali dengan matriks H, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya akan dicari eigenvalue dari E inverse H. Caranya itu dengan determinan dari E inverse H dikurangin lambda I. I ini adalah matriks identitas. Lalu hasilnya jadi determinan, ini matriks E inverse H-nya dikurangin matriks lambda I-nya sama dengan determinan dari 0,31 min lambda, 0,58, 0,11, 0,20 min lambda. Lalu ini dicari determinannya 0,31 min lambda dikali 0,2 min lambda dikurang 0,58 dikali 0,11 sama dengan 0. Ini lalu dihitung dan ini disederhanakan. Eigenvalue itu adalah lambdanya, jadi ini difaktorkan. Setelah difaktorkan, maka diperoleh lambda satunya 0,51, lambda 2-nya min 0,0035. Ini adalah eigenvalue-nya. Dari eigenvalue ini bisa diperoleh beberapa statistik uji. Ada statistik uji lambda Wilk, uji Ray, uji Pillai, dan uji Hotelling. Ini untuk rumusnya nggak ada, tinggal dimasukkan. Ini satu produk dari 1/1 ditambah lambda I. Jadi ini 1/1 ditambah 0,51. Ini dari sini dikali 1/1 ditambah minus 0,035. Maka di sini karena ditambah minus, jadi di sini jadi minus. Hasilnya 0,66. Dan begitu juga untuk statistik uji lainnya, tinggal dimasukkan saja ke rumus. Karena lambdanya telah diketahui. Maka langsung saja akan dilakukan pengujiannya. Untuk hipotesisnya yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Koefisien regresi multivariat tidak berarti. H1-nya paling sedikit ada 1 beta I tidak sama dengan 0. I-nya itu 1 dan 2, artinya koefisien regresi multivariat berarti. Statistik ujinya menggunakan statistik uji lambda Wilk, karena ini statistik uji yang paling sering digunakan. Ini rumusnya produk dari 1/1 ditambah lambda I, tadi ini telah dicari di perhitungan sebelumnya. Jadi statistik ujinya 0,66. Yang ketiga, nilai kritis. Nilai kritisnya ini menggunakan alfa 5%. P-nya sama dengan 2. Ini itu derajat bebas dari regresinya itu 2. Nah, ini N min Q min 1. N-nya tadi 51 di soal. Min 2 min 1 sama dengan 48. Bisa dicari nilai kritis dari lambda Wilk-nya itu alpha, P, Q, N min Q min 1. Jadi alpha
lambda width dengan alfanya 0,05, ini P-nya 2, Q-nya 2, ini itu derajat bebasnya, derajat bebas regresi, dan ini hasil dari ini 48. Maka nilai kritisnya itu 0,8195. Lalu yang keempat, kriteria ujinya. Tolakan 0 jika ini statistik uji lambda width-nya kurang dari nilai kritis dari lambda width. Nah, ini kesimpulannya karena statistik uji lambda width-nya kurang dari nilai kritisnya, yaitu 0,66 kurang dari 0,8195, maka H0 ditolak. Artinya, pada taraf nyata 5%, koefisien regresi multivariat memiliki keberartian dan dapat digunakan untuk melakukan taksiran. Segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.